demam artificial intelligence yang melanda dunia kini memicu kelangkaan baru, yaitu chip memori. Krisis RAM global pelan-pelan merebet dari data center ke smartphone dan juga laptop. Dampaknya bukan hanya ke industri teknologi, tetapi langsung ke harga dan spesifikasi produk yang akan digunakan konsumen. Lo lihat harga HP flagship Cina sekarang? Realme GT series, Xiaomi 15, Poco F7, Oppo Find X8, Vivo X200. Yang biasanya kita sebut value king, tiba-tiba naik gila-gilaan. Beberapa model naik sampai 2-4 juta dalam waktu singkat. Yang dulu kita bilang spek gila harga masuk akal, sekarang malah mendekati harga Samsung atau bahkan iPhone di kelas yang sama. Kenapa bisa gini? Padahal brand Cina ini kan juara tekan harga. Gas, kita bedah pelan-pelan biar lo nggak kaget pas mau ganti HP. Alasan utama, perang memori karena AI. Pertama yang paling besar, perang memori gara-gara AI. Perusahaan raksasa kayak Nvidia, Google, Microsoft, sama OpenAI lagi rebutan chip memori HBM buat bangun data center AI. Mereka borong dalam jumlah gila, harganya langsung melambung. Produsen HP Cina yang biasanya dapat suplai murah, sekarang harus rebutan sama mereka. Akibatnya, harga RAM dan storage buat HP naik drastis. Komponen memori yang dulu cuma 10-15% dari biaya produksi, sekarang bisa lebih dari 20%. Lucu ya, dulu kita takut AI bikin kita kehilangan kerjaan. Ternyata AI malah bikin dompet kita lebih tipis duluan. Thanks AI, lu berhasil bikin kita mikir 2 kali buat upgrade HP. Kedua, chipset flagship sekarang juga naik harganya signifikan. Chip 2 nanometer atau 3 nanometer yang dipakai di HP kelas atas tahun ini harganya naik sampai 50% dibanding generasi sebelumnya. Bikin chip sekecil itu butuh mesin super mahal dan teknologi canggih banget. Ditambah lagi kamera yang makin gede, sensor premium, plus fitur AI di dalam HP yang butuh tenaga ekstra. Intinya, spek naik tinggi, tapi biaya produksi ikut naik tinggi juga. Dulu kita dapat spek monster dengan harga ramah kantong. Sekarang spek monster masih ada, tapi kantong kita yang kena monster. Alasan ketiga, faktor di Indonesia. Di Indonesia, tambah lagi faktor lokalnya. Kurs dolar yang lagi nggak stabil, PPN yang naik, TKDN yang harus dipenuhi, plus biaya logistik dan pajak impor. Vendor Cina bilang mereka nggak mau rugi, jadi harga di pasar kita ikut disesuaikan. Oppo, Vivo, iQOO, Xiaomi, Realme, hampir semua mulai naikin harga sejak Maret 2026. Bahkan yang dulu paling agresif tekan harga, sekarang ikut naik. Opini gue, ini bukan cuma sementara. Kalau harga memori dan chip terus naik karena AI, tahun 2026 sampai 2027 bakal jadi tahun yang berat buat ganti HP flagship. Banyak yang prediksi vendor bakal downgrade beberapa spek seperti layar atau baterai biar harga nggak naik terlalu gila. Atau diskon dan trade-in yang biasanya bikin kita seneng bakal dikurangi. Jadi kalau lu lagi mikir beli flagship Cina, mending cepet-cepet tunggu akhir tahun bisa-bisa tambah mahal lagi. Intinya, HP flagship Cina naik harga bukan karena brand tiba-tiba serakah doang. Ini kombinasi perang AI global, biaya produksi naik, plus kondisi pasar di Indonesia. Lo sendiri gimana? Masih berani beli flagship Cina tahun ini atau mending downgrade ke mid-range yang masih agak masuk akal? Komen di bawah, masih beli atau skip dulu? Yang paling rame bakal gue bahas di video selanjutnya. Kalau lo suka real talk kayak gini, like dan subscribe Gbox ID, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Link affiliate beberapa HP yang masih relatif worth it gue taruh di deskripsi. Thanks sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.